ulun jala dia mah nggak negatif ya, orang cuma hobi gitu. Pas dia jala memang di tempat itu ada orang lain yang pengen tempat itu dibikin kolam ikan berpiara, jadi ditamin bambu-bambu gitu, Keramba gitu. tancap-tancepin bambu, tancap-tancepin bambu. Ya. Jadi begitu dia nebar, itu nyangkut. Ya itu kolamnya itu bukan dalam, kasih galian lakor lah gitu ya, dalam jadinya. Kalau diturunin bisa turun. Kasih jalan tarik nyangkut, tarik nyangkut nggak kena tuh. Dia turun sampai segini udah segini nggak bisa, nggak bisa dipegang ininya. Udah dia ingat katanya kalau di situ mah angker gitu, apa angker apa gimana gitu. Udah jalannya ditaruh, dia pulang tuh nanya Pak Ustadz, dari mana? Dari situ jalan gitu. Saya mau tanya emang itu benar tempat itu angker, itu jalan saya nyangkut sana, saya belum ambil gitu, saya belum ini nggak bisa diambil gitu. Wah di situ mah emang ini jangan sembarangan, harus permisi katanya gitu. Gitu. Itu gimana tuh? Dia doain sama itu Pak Ustadz. Ini dah, saya udah doain. Ntar tengok ke sono gitu. Dia jalan tuh, lewat lagi satu lagi rumah itu tuh namanya Asur ya, ada mah biasa percaya gitu-gituan lah, apa sih? Dia punya pengalaman, dia punya pengalaman. Nah, itu mah nyangkut, itu banyak itunya, banyak tunggaknya nyangkut. Jangan ditarik katanya, kendurin, ntar rantainya turun, ditarik kena bah gitu. Nah, pas dia balik lagi ke empang itu, ke sawah itu, pas tarik lagi kena bener. Nah ini ada dua versi. Cuman ini mah malam kan berkaitan sama cerita orang itu. Cuman kalau Pak yang jalannya mah masih percayaan sama yang Pak Ustadz. Karena itu kenapa kena? Karena didoain. Tapi kalau ini mah nggak percaya, itu mah kena karena waktu pertama kan ditarik terus, jadi nggak akan ini ya, nggak akan ini, ngait terus kan. Pas dilepas kan ada rantainya dia kan, berat kan, turun. Nah pas diangkat dol gitu kan. Nah itu dua orang itu berdebat terus. Jadi yang satu mah yakin sama doanya, yang satu yakin sama yang tadi turun sendiri. Jadi di situ angker itu banyak bambu gitu. Jelas aja kena. Di orang ditinggal kan lama itu, hampir setengah jam. Lama-lama kan bergerak dia kan, berat itu kan. Makan terus berat, ditarik kena, emang masuk akal. Yang satu lagi karena didoain sama Pak Ustadz. Itu nggak pernah cocok. Untuk salah benarnya silakan Bapak yang milih. Beneran yang mana gitu loh. Apa beneran doanya? Apakah bener yang pengalaman gitu? Kan silakan juri yang menilai ya Pak ya. Jadi pas balik lagi tuh diangkat udah nggak nyangkut, udah los gitu. Sedangkan yang satu beri ya karena didoain sama Ustadz kan, dia ngadu dulu kan. Yang lapor sama Ustadz tuh lewat rumah yang sini. Coba itu lagi. mah ini taruhin ntar gue rantainya ke bawah, ditarik udah nggak kena, jalan kan berat rantainya. Gitu. Emang masuk akal sih kalau itu. Tapi kalau saya masih ada curiga, sedangkan bambu kan itu bermacam-macam cagak. Kalau namanya jalannya nggak tahu nyangkutnya kayak apa ya. Kalau nyangkutnya di jaring itu agak sulit kenanya. Kalau pada rantai sih ya. Iya, kalau pada rantai. Karena dia rusep, apa bahasa rusep ya? Iya, banyak gitu lah gitu ya. Rusep gitu. Jadi kemungkinan dia untuk lolos pun agak sulit. Nggak mudah kayak yang brol gitu. Tapi pendapat yang rantai itu begitu juga banyak yang iya ya bisa jadi itu. Apalagi ditinggalin lama kan. Waktu ditarik terus kan digini-gini ya nggak bakal kena, dia gini kan. Terus tarik terus taruh itu kena, ya pas lepas pasti ya begitu kan. Makanya keputusan sebagai apa sih pengacara, silakan Bapak juri yang menilai mobil yang mana. Kalau saya itu kan di pengajian ya, setiap habis pengaji itu dua orang itu gitu terus Berdebat terus. Saya yang apa bener-bener lagi. Lagi nih besok nih, ntar habis ngaji nih ngobrol malam gini. Itu ngapa katakan jalan nyangkut, itu kata Pak Ustadz, itu ungungan orang di jalan, tahu ungungan? Itu rumah tuh yang lancipnya itu gini tuh, rumah kan gini, itu nama ungungan. Itu mah ungungannya itu kerajaannya di situ, jalan nggak boleh di situ. Yang satu lagi, lu mah nggak tahu, itu mah di situ. Itu ntar lu yang nggak tahu, saya kan ketawa terus tuh. Yang satu lagi,
lu orang lagi berantem jangan tawa tuh. Bingung deh versinya mobil yang mana. Yang ini berantem, yang ini gurunya diem aja. Yang ini satu, lu mau paling seneng kalau lu berantem paling ketawain aja, malah dikompor-komporin. Iya, ntar saya asal dia ngomong dia bener, saya benerin dia. Asal dia ngomong, saya benerin. Tambah bingung dah. Kalau dulu Pak Rahmat ini belum jawab Bapak. Mau pilih yang mana Bapak? Sama bingung. Itu ya omongan orang ya, itu kerajaan. Ya, bisa jadi itu kan angker tempatnya ya. Terima, kagak bisa begini. Itu mah emang banyak bambu itu. Oh, bener juga itu gitu. Itu mah jadi saya ingat Selesai itu. dalam Asep Sunandar. Nah, saya lucunya yang satu ngomongnya lambat banget. Namanya Musa. Yang satu namanya cepet banget ngomongnya. Itu kan begini, Sa. Itu kan apa cara? Kesini. Itu enggak tahu itu. Itu ngomong pelan. Lu mah enggak tahu, Cung. Itu ngapatakan jalan nyangkut yaitu Kerajaan. Rinding saya ngomong gitu. Ya, ini yang bego yang mana, yang pintar yang mana, jadi bingung. Itu ngapatakan jalan nyangkut. Ya ini mama jadi imam orang sampai bisa. nabi ya truk di KB Iya kata dia tuh. Itu ngapatakan jalan nyangkut. Lah itu uungannya bisa dijaga di jala. Lah itu tapi doain Pak Ustaz Pak langsung kena. Lo enggak terima itu. Itu begini. Sini. Sini turun. Kena. Enggak tahu. Ngomong kecil begitu kayak mau kawin ngomongnya. Orang kecil. Satu Pak orang ngebuas lambat ngomongnya. Wih itu saya asal kali udah seneng aja saya. Enggak ada lagi malu mah kalau dia berantem paling seneng. Jadi intinya tak kenal maka tak sayang Pak. Tadi begitu pertanyaan ada sedikit hati Bapak. Ih jelema kiamat ya senang dan baik. Tapi sekarang mah udah bener banget. Dua itu ngebahas situ lagi jalan di jalan. Saya kalau ngapatakan itu jalan nyangkut. Iya. Itu kata Pak Ustaz, uungan orang di jalan. Karena gitu. Bisa seruin ngomong. Doain sama Pak Ustaz langsung kena. Ya, saya mah enggak tahu, Sa. Itu jalan nyangkut. Ya mau jadi sakit terus. Itu kan banyak banget gitu. Tinggal dia turun. Tadi malah baca kena. Lu mah enggak tahu, Cung. Kan panggil Cung dia. Panggil banyak namanya. Hari 7 malam nggak ada yang menang. Itu setiap ketemu Jadi sutradara-sutradaranya nggak usah ikut ketawa. itu boleh ketawa karakter orang ya saya tawa mulu yang ini ngomongnya pelan lambat ini cepet gitu jadi itu dan dua-duanya nggak mau ngalah yang satu lagi bener lu mau saged Pak emang kalau ngeliat orang berantem kan senang lu itu setiap pertemuan itu lagi dibahas jalan mulu gitu. Kalau orang terjadinya amal itu karena ada pertemuan, terjadinya permusuhan atau luka hati atau pikiran juga pertemuan. Itu harus ditanggung resiko. Terjadinya ibadah karena pertemuan, terjadinya berantem atau apa juga atau apa masalah bermasalah. tapi itu harus ditanggung namanya hidup di alam ramainya. Nah, seperti Pak Asep ini kan dia kalau kata orang pasiennya banyak ya itu ya banyak ya orang yang sudah mementingkan dia karena dia udah bermanfaat bagi orang banyak. Dia sama Ambo egonya dibuang begini. Pak Asep kan perasaan ngasih rezeki saya ya. Saya bilang Pak Asep rezeki Pak Asep saya ambil ya buat saya. Wah bisa gitu, bisa tuh gitu. Oh iya, kalau datang tuh adanya tuh ngomongnya tuh kayak sinis itu gitu. Bawa rokoknya topas Kesukaan saya orang banyak. Kan saya udah pede dong bahwa Abu bakal kalah nih. Ade udah bawa mobil topas. Dia itu Pasti topas tuh kasih ke saya kesukaan karena kan Abu rokoknya jarang. Kalau di sana Pak Asep itu kalau ada rokoknya itu topas. Kalau di sini nggak ada di Bandung ya, di Bogor. Ditaruh atau di sini? Ditanya kan, yang nanya tuh duluan Abu apa sih? Aduh. Tak, kalian tak mana mere rokok ieu jeung AA apa jeung Abu sana. Atuh kayaknya. Apalagi kata saya setingkat ya, ini setan jin. Ini bisa ngalihin rezeki Pak Asep.
saya cuma iseng begitu, maka Pak Asep tukang doa. Ya, kalau udah kurang ngasihnya mah dikasih sama Pak Asep. Cuma supaya egonya turun dikit. Manusia tuh nggak bisa apa-apa. Bisa tuh lagi dibisain. Pinter itu lagi dipinterin. Banyak Pak pengalaman gitu. Dulu saya nggak tahu wiridnya zikir sama sholawat gitu, tahu ilmuwan lah. Tapi lama-lama kan banyak yang minta saya. Tahu apa yang dikabulin saya nggak ngerti. Setiap minta itu sembuh. Suatu saat saya wah pengen lebih mantep dukung penyalonan. Saya puasain, saya wiridin, wah supaya hayang kalem lah. Terjadi. Anu kira-kira Pak, ini doakan jadi benar jadi. Ini apa saya bilang. Kejadian kemarin lagi ya. Lagi nggak ada apa-apa dia ngejar kira kita udah kali main kelar kabur. Makanya gitu jadi banyak persepsi. Oh, yang pertama itu. Nah, yang barusan pembelajarannya apa tuh? Ya intinya nih, kalau kita niatin malah nggak jadi ya. Tapi kalau kita langsung zak malah jadi misalkan. Itu enggak, yang pertama itu pembelajarannya kan karena ketidaktahuan kita polos tahu ikhlasinanya ya. Hasil itu kita kan nggak berbayang pengen punya tamu atau apa. Ternyata kan orang yang ngerasain gitu. Banyak. Setelah banyak kan lama-lama ujub takaburnya ada gitu. Ada yang penyalonan saya langsung beli supaya kayak yang lebih mantep lah gitu, jangan sampai bikin malu nggak jadi, malah nggak jadi. Ujubnya dihilangnya. Jadi yang berperan itu ujub dengan ikhlas berarti ya. Ujub dia tak udah terpikirannya, itu harus apa angkat jadi. Menurut saya tentangnya tentang ikhlas, katanya ikhlas itu angel. Saya mah sama Bu ganti. Saya bisa Bu, saya ikhlas. Kenapa? Ada. Saya ngasih orang yang saya cintai bawa kabogoh lah, dibere kan ikhlas Pak. Ikhlasnya. Bu lagi ayah. Gini angan yang kabogoh makan keikhlasannya udah mantap Pak. Kayak pamrih masih ya pamrih. Cuma itu kan bahasa ikhlasnya ikhlas dari jalan yang nggak bagus lah. Tapi kan kalau ikhlasnya di situ kan. Terus yang nggak ikhlasnya kenapa bisa keterjadian itu nggak ikhlas, tahu ikhlas enggaknya gitu, kenapa? Pas kita lagi suka-suka ya dia kawin sama orang, wah jadi keburukan semua, gondok kan. Karena masih gantung itu. Pertamanya ikhlas, belum paham bahasa ikhlas. Kalau ikhlas yang asli mah nggak buruk, nggak baik, pokoknya kalau ikhlas mah ikhlas aja kan. Nerima aja. Nggak ada sekat Ada lah. yang nggak sesuai mah dia protes. Semuanya diungkit. Karena saya bisa tanya jawab pertanyaan seperti itu pengalaman diri sendiri gitu. Sampai saya marahnya jangan direkam Pak ya. Ada yang tersinggung lagi ini, ada 2 faktor kan. Jujur itu berat. Enggak, ini kan menyangkut dunia. Guru-guru besar kita yang diumpamakan kan ya.